Cerita pendek yang berjudul Netizen, karya Suryani dibacakan oleh penulisnya sendiri. Di suatu pagi yang cerah, Clara, seorang wanita muda berusia 25 tahun, berdiri di depan kantor salah satu bank yang ada di Indonesia. Karena Clara ini terobsesi ingin menjadi artis, jadi ia selalu membuat konten video bahkan live streaming di lingkungan umum. Untuk menghilangkan rasa bosannya karena mengantri terlalu lama, jadi Clara memutuskan untuk live streaming. Clara melihatkan situasi di sana sangat ramai. Dengan tidak sengaja, ada salah satu perempuan muda duduk dengan santainya di kursi. Sedangkan di sebelahnya ada kakek-kakek yang berdiri sedang mengantri juga. Sontak para netizen mengomentari perempuan itu. Ada yang pro dan ada juga yang kontra. Karena live-nya ini rame, Clara tetap melanjutkan siaran langsung itu dengan rasa bahagia karena banjir gift dari para netizen. Clara menghiraukan komentar-komentar tersebut. Setelah live streaming selesai, ternyata para netizen memposting ulang siaran langsung tersebut hingga pada akhirnya viral. Para netizen yang baru menonton langsung mencari media sosial perempuan tersebut. Dengan cepatnya, akun media sosial perempuan itu ketemu. Dia adalah seorang wanita muda bernama Ifni. Selang beberapa hari, keluarga, teman, bahkan bos Ifni ini mengetahui Ifni viral karena hal yang negatif. Para netizen menyerbu akun Ifni dengan mengomentari setiap postingannya. Ifni dituduh sebagai seorang perempuan yang kurang simpati dan empati. Dari netizen, dari berbagai lapisan masyarakat dan latar belakang yang berbeda. Ada yang menghina, merendahkan, bahkan mengomentari fisiknya Ifni. Pada akhirnya, Ifni menjalani hidup dengan kekhawatiran, bahkan takut jika harus keluar rumah, terutama berangkat bekerja, karena teman-temannya di kantor sudah terpengaruhi oleh video yang beredar. Setelah viral, video tersebut Clara diundang di salah satu televisi dengan bangganya. Clara menerima tawaran tersebut. Yang menjadi permasalahannya adalah Clara malah mengklarifikasi video tersebut agar semakin memanas. Di sisi lain, Ifni yang menjadi korban dari komentar-komentar netizen semakin terpuruk psikisnya. Ifni berusaha menghubungi Clara untuk tidak menerima job yang menyangkut videonya. Karena tidak ada respon dari Clara, Ifni merenung dan memutuskan untuk mencoba mendekati situasi ini dengan santai. Dia memutuskan untuk membuat video pendek di mana dia meminta permohonan maaf atas video yang sudah beredar tersebut. Namun perjalanan Ifni tidak mudah. Dia masih harus menghadapi resistensi dari sebagian netizen yang keras kepala dan bahkan beberapa troll yang berusaha memanfaatkan situasi ini. Para netizen malah menghujat video permohonan maaf Ifni. Salah satu dari mereka berkomentar, "Kenapa minta maaf ke netizen? Lawak benar ini orang," dengan emot ketawa. Semakin bimbang menjadi Ifni untuk di posisi ini. Semuanya dimulai ketika Clara membuat live streaming di media sosial. Ifni tidak menyangka akan mengalami hal seberat ini. Meskipun demikian, Ifni tetap teguh dalam upayanya untuk mengatasi kesalahpahaman dan membangun kembali reputasinya. Clara yang semakin terkenal karena diundang oleh instansi TV, podcast, dan lain-lain. Dia merasa tidak bersalah kepada Ifni, malah semakin banyak ide untuk membuat video yang menguntungkannya. Ifni yang semakin terpuruk karena dipecat dari pekerjaannya, dengan alasan karena sudah banyak merugikan pihak kantor. Kebetulan kantor di mana Ifni bekerja itu memproduksi makanan hingga pada akhirnya hasil penjualannya semakin menurun semenjak kasus Ifni ini. Setelah berita keluar bahwa Ifni dipecat, para netizen langsung kegirangan. Akan tetapi kabarnya Ifni menghilang. 3 bulan kemudian, salah satu kerabat Ifni muncul di media sosial, mengklarifikasi video yang terjadi 3 bulan yang lalu. Mereka menyatakan bahwa waktu itu Ifni sedang tidak sehat. Dia baru saja keluar dari rumah sakit karena keguguran.
Kebetulan saat itu Ifni juga digugat cerai oleh suaminya, sehingga harus keluar rumah sendirian. Pada saat Ifni duduk, beliau juga sudah izin kepada kakek-kakek yang berada di sebelahnya agar mengizinkan dia duduk karena beralasan sakit. Kakek pun dengan senang hati mengizinkan Ifni untuk duduk. Karena banyak netizen yang mengomentari Ifni negatif, bahkan dipecat dari pekerjaannya karena kasus itu, Ifni stres, hampir tidak mau bertemu dengan orang lain. Tidak ada pendapatan sama sekali, dan pada akhirnya Ifni meninggal karena bunuh diri. Setelah pihak keluarga Ifni mengklarifikasi apa yang sudah terjadi, para netizen ada yang meminta maaf, ada yang saling menyalahkan, ada juga yang langsung menghujat Clara, sang influencer yang membagikan video tanpa menyatakan kebenarannya. Kisah ini pun menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa kita jangan pernah menghakimi orang lain sebelum tahu kejadian yang sebenarnya. Karena di media sosial bisa jadi yang diperlihatkan hanya yang kontroversinya saja untuk meraup keuntungan.